Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita. Selamat datang di podcast Matematika. Pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Siapa sih, Mas? Kita kedatangan tamu dari BPH Himatika Algebra periode 2025-2026. Ya. Kalian kepo gak nih siapa yang hadir bersama kami pada pagi hari ini? Siapa ya? Oke, langsung saja kepada bintang tamu yang terhormat. Silakan Kak, perkenalan diri dulu. Ya, halo. Ya, kenalin, namaku Yusuf Fawas Kurniawan Juara, biasa dipanggil Yusuf atau Fawas. Aku dari angkatan 2023 sebagai Ketua Umum Himatika periode 2025-2026. Oke. Kakak yang satunya siapa? Ya, halo juga. Aku Alifiana Swafaiza, bisa dipanggil Alif, dari angkatan 23 juga, dari prodi Matematika. Di sini aku menjabat sebagai sekretaris umum 1. Oke. Wah. Di sini ternyata pada episode 6 ya Kak? Ya, pada episode 6 ini ternyata orang-orang pentingnya Hima yang hadir di podcast kita. Soalnya kan kemarin baru selesai acara juga habis ini. Apa Kak? Oh iya. Di sini Kak Ucup sebagai ketua umum ya Kak? Iya, benar. Kak, oh ya. Sebagai pemimpin nih Kak. Menurut kalian menjadi pemimpin itu kita harus memimpin yang tegas atau dekat ke pengurus himpunan dan juga masyarakat warga Himatika sendiri? Bagaimana Kak menurut Kak? Ini kalau membahas tentang kepemimpinan ya, sebenarnya luas pasti jangkauannya. Tapi kalau menurutku sendiri sebagai pemimpin itu bagaimana kita bisa mengayomi ya entah dari pengurus, anggota maupun warga itu sendiri. Karena ya lihat juga pemimpin itu kan ibaratnya sebagai wajah yang paling tinggi kan, dan ibaratnya sebagai contoh lah. Jadi ya kalau menurutku bagaimana kita bisa lebih dekat dan bisa ya dia dekat lah dengan warga itu tadi. Dan kalau ke pengurus pastinya ketika dalam forum ya jelasnya harus tegas lah, karena ya ketika dalam forum kita mendiskusikan sesuatu nggak bisa lah kalau kita misal guyonan atau apa. Ya mungkin ada sesekali kita guyonan di dalam forum supaya forum itu tuh nggak terlalu tegang lah, kayak kaku banget. Itu kan nggak enak ya. Ya kita sesekali juga biar ada nggak terjadi inilah kayak gap antara aku iki ketuamu, aku kudu mbok hormati enggak, aku tidak gila hormat kan, mau manggil aku dengan kata langsung cup gak masalah aku. Soalnya aku wis menganggap mereka ini sebagai keluarga aku, aku butuh kalian juga butuh aku. Jadi ya sama-sama saling membutuhkan, jadi aku nggak merasa kayak aku kudu dihormati banget, enggak kayak gitu. Jadi ya saling Harus rapat aja. berkeluarga. Yoi. Harus punya sikap keluarga. Iya. Benar. Kalau dari Kak Alif sendiri, kan Kak Alif kan di sini sebagai BPH Hima kan. Nah pastinya juga ada sangkut pautnya lah sama mengayomi juga pengurus juga warga Himatika. Iya. Gimana ya? Gimana kalau menurut dari Kak Alif sendiri tentang kepemimpinan harus bersikap tegas atau harus kayak deket sama pengurusnya atau gimana Kak? Menurut Kak Alif sebagai BPH di sini? Aku dijawab apa? Iya, jawab apa ya, kayak ya kamu merasakan apa? Nanti cut ya. harus merasakan apa gitu. Iya, harus dekat atau harus tegas. Ini mau berkaca di periode ini apa harusnya? Bebas, menurut Kak Alif sendiri seperti apa? Kalau berkaca dari tahun ini dulu aja sih. Kan ya yang kita tahu ya,
kayak si Ucup ini friendly banget ke pengurus-pengurusnya. Jadi ya nggak banyak juga yang kayak ngentengin, halah Mas Ucup aja gitu. Tapi dia juga nggak salah, karena kalaupun dia kalau dia nanti nggak deket sama anak-anaknya, malah takut, malah si orang-orang ini takut, aduh jangan wes itu Kak Ucup, maksudnya malah takut untuk bercerita. Jadi sebenarnya aku setuju juga kalau pemimpin kita itu friendly, karena ya dengan itu biar si anak-anak itu juga deket sama kita. Jadi kalau ada masalah apa-apa itu ceritanya ke kita. Tapi ya itu ada plus minusnya aja. Kalau dalam keharusannya seharusnya, kalau menurutku ya lihat kondisi aja sih. Kita butuh tegas di mana, tapi ketika tegas itu nggak dicampurin sama ketawa ketiwi. Jadi tegas ya tegas, ketawa ya ketawa. Jadi kayak waktu rapat itu gak bisa gitu loh dicampur tegas sama ketawa, itu gak bisa dicampur. Cuman ya mungkin kalau mau diselipin ya gak apa-apa sih, biar gak tegang-tegang banget juga. Ya benar sekali. Pertanyaan selanjutnya nih, berkaca dari tahun kemarin, ada pertanyaan, kalau bisa ngulang ke awal kepengurusan, apa yang sebenarnya pengen diperbaiki dari Himatika tahun ini? Mungkin ada suatu case atau suatu kejadian di Himatika tahun ini yang mungkin kalau misalnya mau bisa diulang ke awal kepengurusan, kayak apa yang perlu diperbaiki? Pengen banget diperbaiki. Dari pribadi apa? Untuk pribadi apa untuk organisasi? Ya. Terserah, untuk terserah sih. organisasi. Untuk organisasi juga. Untuk organisasi yang harus diubah. Ya. Dirimu apa aku? Ayo, Sui dulu Tan. Kalau aku bahas personal dulu ya, karena Iya. dimana-mana kita harus mementingkan diri sendiri terlebih dahulu. Iya. Karena tanpa diri sendiri juga kita tidak bisa menggerakkan orang lain, bahkan organisasi. Nah, yang pertama, kalau aku bisa mengulang waktu, aku bakal menyiapkan scheduleku, menata timeline, entah itu dari segi belajar, segi rapat, segi berorganisasi. Itu bakal penting banget, karena ya yang kurasakan saat ini berantakan lah timelineku, ya jadwalku itu sangat berantakan, berantakan karena banyak hal-hal yang tidak terduga. Jadi kalau aku bisa mengulang, aku bakal menyiapkan banyak plan pastinya. Jadi ketika satu plan ini tidak berhasil, aku bakal menggunakan plan-plan lainnya untuk bisa diupayakan. Karena kalau dilihat dari tahun ini sebenarnya sangat seru, karena ya itu tadi, semester 4 dan semester 5 ini bukanlah hal yang mudah. Awalnya tugas artikel jurnal itu waduh semua sangat numpuk banget, terus didampingi dengan berorganisasi itu sangat berat. Jadi kalau aku bisa mengulang, aku bakal ikut tadi, menata ulang jadwalku. Dan ya sebenarnya ya kalau misal, karena kan dulu aku gak ada pandangan gitu loh, kayak aku setelah jadi pengurus ini bakal lanjut jadi ketua, itu pertama gak ada pandangan. Oh, berarti gak ada kayak rasa aku udah maju kahim ngono, enggak kono. Jadi aku awalnya ya emang iseng-iseng ya. Maksudnya isengnya itu karena melihat teman-temanku ini kayaknya kok nggak ada yang berminat buat maju. Nah, karena aku secinta ini dengan Hima, jadi ada keinginan lah buat ya udahlah coba buat aku menjadi seorang pemimpin. Gimana sih rasanya memimpin sebuah organisasiku? Nah, ternyata yang aku rasakan itu, ya kalau tahu aku bakal jadi, aku bakal menyiapkan hal-hal semester 4, semester 5 itu di semester 3. Jadi ketika di semester 4, semester 5 aku tinggal menjalankan apa yang sudah aku pelajari itu tadi. Jadi pentingnya persiapan. Tapi sebenarnya iseng dari iseng itu dari iseng Kak Ucup bisa menghasilkan belajar menghasilkan imbal yang bagus, juga bisa belajar buat lebih kayak mengatur jadwal, bisa mengancang-ancang di masa depan tuh bakalan kayak gimana. Juga bisa belajar jadi pemimpin itu kayak gimana sih gitu. Ada hikmah ininya juga sih, dapat hikmahnya juga.
Ya banyak lah pasti Iya. benefit-benefit yang didapatkan. Cuma Hmm. ya itu perlunya mengatur waktu sih, karena waktu kan gak bisa diulang tuh. Iya. Gitu. Jadi ya mau gak mau apapun yang sudah dijalani ya dijalani aja. Ya benar-benar sekali. Jangan nangis. Loh, Nangis. gak boleh nangis setelah sudah selesai. Kalau dari Kak Alifnya sendiri kayak gimana Kak? Menurut pandangan Kak Alif, apa yang bisa diulang lagi kalau misalnya waktu bisa diulang? Gak diulang ya, maksudnya apa yang harus diperbaiki kan tadi Diperbaiki, pertanyaannya. Kalau yang diperbaiki dari awal kepengurusan mungkin harusnya pola berpikirku sih. Soalnya aku tuh kayak di awal itu cuman mikir, oh alah sekretaris, kayak oh alah doang, dan ya Walah, kayak buat surat doang. iya iya lagi kayak walah cuman nunggu perintah dari atasan, habis itu buat, habis itu selesai. Tapi kalau dijalani satu periode ini, aduh, ternyata nggak buat surat doang, ternyata harus juga harus mikir gitu loh. Ternyata ya itu, ternyata mikir itu nggak bisa dilakukan cuma satu orang aja. Kita berenam, pikirannya juga berenam. Nggak sesimpel itu. Iya, Harus ternyata menyatukan pikiran. gak sesimpel itu, dan dapat ide kan juga gak sesimpel itu. Jadi kayak dari awal itu harusnya, oh aku mau jadi sekretaris deh, aku harus harus bisa bagi waktu, harus bisa apa ya, kayak targetku di mana sih. Kalau targetku ada di apa namanya, kuliah, ya aku harus gimanain kuliahku. Terus kalau targetku emang di organisasi doang dan nggak mikirin kuliah, berarti aku harus kayak gimana gitu sih. Tapi kan sebenarnya harus seimbang Kak antara organisasi dan juga kuliah. Ya harus. Ya. Kalau dari untuk organisasinya sendiri, apa yang perlu diperbaiki? Mungkin kakaknya ada, Diperbaiki. ya mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi di organisasinya. Organisasinya udah bagus kok. Kalau Keren. aku mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Kalau bisa diulang, aku bakal iki sih, kayak lebih banyak waktu untuk persiapan. Itu sing pertama, karena persiapan itu hal yang paling penting. Karena kayak yang tak ucapkan di awal tadi, untuk diriku sendiri persiapan, apalagi waktu. Jadi aku bakal mengatur waktu juga untuk organisasi ki, pastinya bakal ditata. Cuma apa ya, pasti gak mungkin lah sebuah organisasi itu dimulai tanpa adanya persiapan. Ya, Cuma benar ketika sekali. sudah ada persiapan itu pasti ono lah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu tadi yang pengen dirubah, itu kayak menyiapkan beberapa plan ketika iki ku kita coba beberapa hal yang di luar ekspektasi kita ya. Misal Iya, plan B. iya, misal ya kini udah ngerencana ini ki bakal kegiatan ini tanggal iki. Udah kita itu dulu ya cuma merencanakan, oke, kayak gini, selesai. Nah tapi kita nggak berpikiran dari hal-hal yang rinci kita tadi. Kita nggak mikirkan misal iki nggak ada, ini harus diapain. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tiba-tiba datang, dan ya kelakapan Jadi, itu tadi. tabrakan. Iya, Iya. jadi kalau bisa mengulang, aku bakal mempersiapkan lebih banyak plan itu tadi. Itu yang pertama sih. Terus hal kedua yang ingin tak ubah itu pastinya iki, apa ya, kayak segi cara memimpinku. Karena ya bener yang diucapin dari Alivia itu tadi, kalau aku terlalu dekat dengan teman-teman ini, ternyata ya banyak yang menyepelekan seperti itu. Tapi ya kembali lagi, ya sifatku seperti ini. Cuma karena aku tahu evaluasiku terlalu banyak guyonnya, jadi bisa buat evaluasi ke depan lah. Kalau memimpin itu nggak selamanya harus guyon terus. Jadi ketika waktunya tegas, oke lah, yuk tegas dulu. Nanti bisa di sela-sela forum lagi kita tenangin dengan guyon-guyon itu tadi. Di sini tuh menyepelekan ini seperti apa Kak? Ya banyak lah, Menunda-nunda. ketika ya udah Menunda-nunda disebutkan sama Olivia tadi kan, karena aku terlalu dekat ya mungkin sama teman-teman juga. Jadi kayak walah, Mas Ucup ini paling nggak dimarahin, paling cuma dikasih tahu kayak gini-gini doang. Itu kan bentuk dari menyepelekan kan. Iya, iya, Karena iya, benar. aku udah ngasih kalian amanah atau tanggung jawab seperti ini, tapi kalian alah Mas Ucup rek, muka ae lah nyantai kok gak disini ngono kan.
karena ya aku nggak pernah marahin suatu anggota aku kan. Iya. Itu karena aku tahu kan loh rasanya dimarahin itu ya apa, gak enak. Iya, Apalagi apa ya, ya berkaca dari tahun lalu juga, ya kan kalau dibandingkan tahun lalu itu ya, tahun lalu itu lebih tegas daripada di tahun sekarang. Nah, dengan ketegasan di tahun lalu itu membuat teman-teman kayak wedi, takut dengan Join organisasi lagi. seperti itu. Nah, jadi aku berpikiran kayak mungkin aku ingin mencoba lah, ketika kalau hal yang tegas ini membuat mereka takut, aku bakal nyoba mencairkan dengan kayak kepemimpinanku, apakah bisa untuk merubah itu. Dan ternyata ya masih belum baik, sehingga harus ada balancing antara Combine. ketegasan dan kedekatan itu tadi. Iya, iya. Ada ini, ada waktunya masing-masing. Ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita bisa santai lah. Iya, iya. Kenapa kak? Oke. Oke. Kalau dalam kepengurusan sendiri pastinya kita dari berbagai karakter yang berbeda pastinya sering terdapat. Gak mungkin dong kalau misalnya gak ada yang namanya perbedaan pendapat, baik di antara BPH sendiri ataupun di antara antar pengurus. Pastinya gak banyaklah pendapat-pendapat, kan persepsi orang pasti beda-beda kan. Gimana sih kak cara ngatasin kayak kasus seperti itu? Mungkin Berpikir secara logika. dari kak Alif sendiri, mungkin dari kak Alif Iya. dulu. Bagaimana kak? Dipikir secara logika. Bagaimana? Enggak gini, Biasanya. berbeda pendapat kan. Ya. Yang mestinya yang pertama ya kita bakal dengerin semua pendapat yang masuk, kayak di setiap triwulan kan pasti ya ini sebut proker juga nggak apa-apa kan ya. Gak Nggak apa-apa. Setiap ya. triwulan pasti kan kita buka suara dulu kan dari dari departemen-departemen, yaitu untuk mengumpulkan pendapat-pendapat. Terus makanya kenapa kok BPH selalu memberikan pendapat terakhir, karena kita juga pasti mikirin ini kalau pendapat dari teman-teman diambil apa sih yang terjadi, kayak ya gimana pokoknya dari pendapat satu ini apa sih yang terjadi, dari pendapat dua ini apa yang terjadi. Nah, sama BPH pasti bakal dirembukin dulu, terus baru diungkapin, diputuskan. Nah, tapi di BPH ini juga sering beda pendapat. Iya. Ya kenapa? Karena di satu sisi kita mikir kalau bawa gender lah, kita pasti mikir pakai hati. Tapi kasihan mesti kata andalannya tuh, tapi kasihan kalau diginiin. Nah, tapi kata andalannya si ketua kita, tapi kalau nggak diginiin itu nggak bakal berhasil. Kayak iya. yang satu mikir dengan logika, yang satu mikir dengan hati, itu juga bikin perdebatan kan. Iya. Tapi kita mesti juga mikir kayak tapi masuk akalan yang mana sih. Nah, Iya. nanti dapatlah keputusan yang insya Allah bisa membawa dari hal yang didebatin itu ke yang lebih baik. Bener. Kalau dari Kak Ucup sendiri sebagai ketua umum bagaimana kak? Buat mengatasi ya perbedaan pendapat. Iya. Sebenarnya mengatasinya itu gampang, ya udah diambil jalan tengahnya aja. Itu sesimpel itu sih buat mengambil keputusan. Cuma yang bikin susah mengambil keputusan itu kalau dari antar pengurus ya, dari antar pengurus dulu. Pastinya karena kan mereka pasti beda pendapat kan, beda pandangan. Karena kalau POV dari pengurus itu kan beda departemen kan. Ada yang departemennya kader, ada yang departemennya KWU. Ketika menyampaikan suatu statement atau pernyataan, misal yang satu ini KWU kan, dia tidak tahu POV sebagai kader, berarti kan menyampaikan apa yang di pikiran mereka doang, ekspektasi mereka. Nah, tapi ketika si kader ini menyampaikan, punya statement juga, itu kan menyampaikan sebagai POV kader kan. Iya. Jadi gak bisa. Jadi ya itu sebagai BPH itu pastinya kan udah pernah merasakan menjadi mereka kan. Iya. Jadi kita tinggal kayak menengahi hal permasalahan itu tadi. Memahamkan. Iya, Tapi pastinya saling memahamkan lah satu sama lain. Jadi Iya. kalau kita sebagai BPH itu kayak memberikan pandangan, memberikan apa ya, kayak Jalan menyamakan pemikiran mereka. Kayak kalian POV sebagai kader itu kayak gini, dan kalian POV sebagai non kader itu kayak gini. Dan ya aku memberikan pandangan kayak ini hasil akhir ketika kalian berdiskusi itu kayak gini.
dan nanti mereka bakal ternyata itu kayak gini, berarti nanti ditanyakan lagi apakah kalian udah sepakat dengan kayak gini. Misal iya, oke, baru nanti kita bisa lanjut ke forum selanjutnya. Itu jadi kan buat menengahi perdebatan itu tadi kan. Nah tapi kalau dari BBA sendiri udah disebutin Alif kan, kalau BBA itu beda gender ya kan? Sini ki cowok, sini cewek. Kadang itu apa ya, aku rada males ketika berdebat itu. Wah, parah. Terbuka kedoknya. Jadi misal gini kan, apa mana wedok iki biasanya aku punya pendapat nih, tes. Aku punya pendapat. Ya wes lah. Itu kan kayak ya wes kan misal ya. Tidak terima. Iya, pendapatnya aku kurang setuju dengan pendapatnya. Kayak ya wes lah, pendapatmu berarti kan kayak kurang sreg loh. Menemukan jalan tengah. Iya, kurang menemukan jalan tengah. Nah, itu kadang ya kita sebagai lelaki kan Mengalah. kayak ya mengalah lah kayak sebelum mengalah itu pastinya menenangkan si ta ojo ngono sih. Oh gitu. Loh, Oke, sebentar. Jadi kan sebagai lelaki itu pertama mengalah sih kayak yo gak apa-apa lah nggak ngonanmu. Tapi kini ngekei Saran, apa masukan. ya? Pandangan dulu. Iya, pandangan sih. Lek saranmu digawe kayak gini, hasilnya kayak gini. Lek misal pakai saranku, hasilnya kayak gini. Kalau kita rundingkan lagi, walah ternyata kok ngono. Berarti kayak ya menyamakan pemahaman itu tadi baru bisa diambil sebuah keputusan. Karena perempuan kan sering menggunakan hati kan. Sering menggunakan hati kemang. Iya, Nah, Kak. sementara sementara lelaki kan menggunakan logikanya. Iya, Nah, iya. jadi yo apa maneh calon yang baru iki kan. Calon yang baru iki kan cowok cewek kan. Iya, iya. Nah, jadi perlulah kayak apa ya, pentingnya Mending dulu. mengalah sih. Jadi ojo langsung mengambil sikap tegas karena perempuan itu gak iso ditegasi. Wah. Ngono. Ya aku Iya. paham sekali lek perempuan langsung ditegesi malah impactnya wis males berdebat dan akhirnya kita tidak menemukan jalan tengahnya. Nah, kalau seperti itu Kak, kalau misalnya nggak nemuin jalan tengah ini, Iya. gimana? Langsung dari keputusan pribadi atau? Kalau misal kita nggak nemukan jalan tengah ya, Sweet. iya kan kita berenam jadi om pipa, gak sulit. Nggak Kalau gitu. yo pastinya kita kembalikan lagi ke teman-teman karena setiap keputusan kan pasti ada plus minusnya juga kan. Iya. Nah jadi kita kembalikan ke teman-teman juga kayak ya apa kalian prefernya kemana dengan minus yang kayak gini, positifnya yang kayak gini, kalian lebih condong kemana buat ngambil keputusan iki karena ya keputusan itu kan kadang gak bisa diambil di saat itu juga kan, kadang perlu ada pemikiran juga. Nah kadang itu kita tanya ke orang yang bersangkutan juga, misalkan ada permasalahan di BPH ya pengurus lah. Nah di BPH ini kan pasti mikir kan. Nah kita coba tanyakan ke pengurusnya, kalau misal kita ngasih pandangan kayak gini gimana, terus dari BPH yang lain kayak gini gimana. Terus ya itu kita kembali lagi pastinya disamakan dulu pemikirannya, karena kalau pemikirannya nggak sama pasti jawabannya beda-beda. Maaf ya. Sebentar. GTP. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, mungkin ada nanti 1 atau 2 mahasiswa yang pengen ikut ke pengurusan di tahun depan. Ya. Pastinya ada rasa minder. Oh, aku pengen ikut ini rek, tapi Tapi nggak bisa. iya tapi gak bisa. Itu bagaimana menurut kalian? Pandangan kalian tentang itu? Iya. Misalkan aku pengen join KWU, tapi Iya. aku gak ngerti duit-duitan. Iya. Oh. Tapi aku pengen naik belajar gitu. Iya. Memberikan motivasi gimana? Kau tahu aku. Ayo, Sui dulu ta. Ya, aku sih lah. Iya, oke. Karena iki permasalahan diriku sendiri sebenarnya. Aku dari awal masuk perkuliahan iki, masuk UIN iki, aku gak ada niat, bener-bener gak ada niat buat join organisasi. Itu yang pertama. Nah, karena dari SMA pun aku nggak ada join organisasi apapun. Ya anak sih kayak kepanitiaan doang. Itu pun cuma 1. Dan itu apa ya, tidak mendapatkan dapat
benefitnya, cuma ya nggak terlalu berasa lah di aku. Terus aku mikir apa aku nyoba lah join di organisasi. Cuma di Himatika ini kan ada piro 7 departemen ya, 7 departemen kan, dan menurutku itu gak ada sing cocok sama aku ngono loh. Kayak agama dan budaya Wah, agamis Islam. banget. kurang agamis. Terus sosial, aku ini gak ada jiwa kayak suka berbagi atau apapun itu. Terus Pelit. yo dikatakan pelit yo gak pelit, bukan pelit. kayak kurang bersosial lah. Oh, iya, iya, Terus apa mana MNB, minat dan bakat, ya aku ono minat cuma gak ada bakatnya kan. DPP. DPP kurang pinter. Masa? Oh, no. Waduh. Masa sih kurang pinter, Kak? kurang Masa sih? kurang ya kurang kan, namanya manusia kan. Iya, Iya. Perlu belajar. Terus ono apa mana ya? Kader. Kaderisasi. Kader. Nah, aku kader apa? Daftar itu kader sama Danus. Karena kalau Danus aku ada dulu itu sering jualan pas SMP sama SD. KWU. Danus dulu namanya. Oh Oh, iya, iya. Ya, sekarang KWU. Oh, iya, Dulu iya. itu Danus. Terus pilihan kedua aku kader karena aku mikir kader ini paling sing marah-marah biasanya kan, sing marah-marah kan. Aku mikirnya kader ini kayak OSIS sing iki loh bagian mos packing ngono-ngono iku Apa kan. namanya sing kakak jahat tuh, kakak jahat. Kakak jahat. Apa ya? Apa Kak Komdis ta? Ya komdis. Iya, komdis. itu Kakak jahat. kakak galak. Nah, itu aku mikir aku nyoba dek Danus sampai kader. Itu tadi. Oh, Infocom. Aku gorong mention Infocom. Nah, Infocom kan gak iso ngedit kan. Masa sih? Terus aku berpikiran coba Danus karena mungkin aku ya, ono bakat jualan. Padahal gak ono. Aku cuma menjualkan biyen niku. Terus ya setelah seleksiku akhirnya aku diamanai buat jadi iki, jadi Penjab. enggak wakil apa? Wakil departemen. Wadek sih. Wadek. Masya Allah, Wakadep. Iya. Ya, jadi wakil departemen kan di Danus. Dan itu bener-bener aku mulai dari nol di organisasiku. Kayak iki ya apa, aku kudu ya apa, dan ternyata kadang iki kayak membimbing nanti aku kayak gini. Dan di sela-sela itu juga kan ada kepanitiaan toh. Iya. Mulai dari pertama aku ditunjuk sebagai iki acara, karena lek berkaca dari SMP dan SMA iku aku cuma di bagian keamanan terus lek kepanitiaan. Jadi aku Bagian tarung. iya bagian Mas aku pengen jajan Mas, gak iso iki akses belum dibuka ngono. Iku jatah aku biyen kayak jadi musuhku di SMP dan SMA itu banyak karena ya aku sing menjaga gerbang supaya mereka tidak masuk jajan dan meninggalkan kegiatan itu tadi. Nah, pertama itu aku ditunjuk jadi acara dan itu aku bener-bener gak paham iki acara itu laporan, dan itu ya itu sambil belajar lah, nanti ditemani sama teman-teman yang lain yang lebih berpengalaman, dididik kayak ini nanti kayak gini. Jadi nanti kamu bikinnya kayak gini. Itu benar-benar diajarkan, dan ya aku dapat manfaatnya. Oh, alah ternyata buat rundown acara itu kayak gini. Terus aku pernah jadi MC, jadi moderator. Itu ketika di depan itu buat mengatur tempo pernafasan ketika berbicara di depan umum itu bagaimana, terus nada ketika salam itu kayak gimana, terus penyebutan sambutan itu bagaimana, aku jadi paham. Terus aku juga pernah jadi dirijen. Dirijen? Iya, dirijen. Dirijen waktu? Latihan tok tapi. Oh, ya Allah. Kayak ngelihat kan aku kan sebagai acara kan, pastinya bertanggung jawab ke orang yang tak tanggung jawabkan menjadi dirijen. Nah, pas Iya. itu yang latihan ini, yang latih gak bisa, jadi aku belajar sendiri dan ngajarin ke temanku iki. Jadi aku ikulah jadi paham. Terus aku pernah jadi perkap juga. Jadi barang yang perlu dipersiapkan itu kayak gini. Jadi nggak melulu perkap itu, nggak melulu kayak tentang nyiapin barang, tapi bagaimana kita menjaga suatu barang. Nah. Terus pernah juga aku kan nggak tertarik Infocom kan,
Tapi pernah di salah satu proker Jadi di PDD. aksi sosial mahasiswa matematika, Aksioma. aku ditunjuk jadi PDD. Keren. Aku kan ya kalau cerita dulu ya, aku itu dulu ditelepon kayak Cuk, PDD ya. Kan wakil ketua aku yang nelpon. Cuk, PDD ya. Ketuanya ini. Iya, wakil ketua. Ketuanya aksi. Enggak, wakil ketua Hima. Oh, Asopal. alah. Asopal iku sing nelpon. Iya. Cuk, PDD ya. Terus, hah? PDD? Aku kan garo ya. Aku kudu lapo, gak iso ngedit, gak iso apa. Terus, gak apa-apa kok tak ewangi. Oke lah, Mas. Bismillah. Ngono. Dan ternyata Asik. gak seserem iku kok PDD. Oh, iya. Iya, Kayak, asik kok. apa ya? Bisa ngedesain sepuas kita, cuma kan pasti ya tergantung ketupelnya juga sih biasanya. Kayak ketupelmu iki paham desain gak lek dulu kan, karena ketupel Aksioma itu nggak terlalu paham desain, jadi ya udah kadang ACC pokoknya sudah tercantum ini oke. Nah terus pas Nggak ada itu sekrunya kok. tapi kan yang paling atas kan ketupel ya. Yang revisi kan aku. Iya. Sebut merek. Nah terus aku pas itu diamanai buat megang kamera sama after movie. Niku ya bisa-bisa jadi selagi ada kemauan dan pengen mencoba hal baru, itu bisa kok. Pokoknya jangan apa ya, ketika mencoba itu jangan diselingi dengan kata kok misal gini ya apa ya. Itu boleh diselingi kata itu hanya untuk sebuah planning, ancang-ancang kalian harus berbuat apa ke depannya. Itu bukan dijadikan bahan untuk overthinking dan membuat kalian itu terhambat untuk maju. Itu tadi, karena hal-hal yang seperti itu gak apik lah untuk dipertahankan. Ya, berarti ini Gitu. mulai dari 0 sampai ke tingkatan tertinggi di Hima, Masya Allah. Yoi. Keren. Anu aja, intip. Oke. Kalau dari Kak Alif sendiri gimana nih Kak pendapatnya? Ya berarti pokoknya pada dasarnya kan kalau misalkan kamu tertarik, ya udah maju aja dulu. Urusan bisa nggak bisa, pasti di sana bakal belajar gitu loh. Kalau nggak tertarik Kak, gimana? Kalau nggak tertarik, Nanti kita tarik. iya. Nanti kita paksa tarik. enggak. Dulu itu aku sebenarnya kalau kan aku dulu kan juga di periode pertama itu infokom kan. Itu ya karena aku tertarik, bukan karena aku bisa. Jadi di sana aku bener-bener ilmuku tuh cuma sebatas Canva dan Capcut pun cuman kayak ya udah masukin dulu. Template. Iya, template. Aduh, pengen infokom tapi bisa enggak ya udahlah, terabas aja, coba aja. Dan di situ aku dikasih penanggung jawab tugas yang ngedit video. Padahal aku tuh bilang kan ke ke kadepnya dulu, Mbak aku gak bisa video, jangan kasih aku video. Oh digituin dong kan. Oh iya. Tapi pada ujung-ujungnya dapat penanggung jawab video, dan akhirnya ya udah aku belajar di sana. Aku belajar Capcut itu sebenarnya nggak cuman buat template aja, nggak cuman buat masukin aja, ternyata juga banyak fitur yang bisa dipakai di sana. Jadi misalkan kamu tertarik dengan edit tapi bisamu cuman Capcut dan Canva, itu gak masalah, karena yang terpenting itu gimana cara kamu nuangin ide kamu. Kalau kamu bisa ya Canva doang tapi idemu bagus kan ya hasilnya pasti bakal bagus gitu loh, meskipun itu cuman pakai Canva. Jadi ya pada intinya terabas aja dulu, pokoknya tertarik dulu. Tertarik dulu, terabas. Kalau tertarik kan pasti, oh aku ada keinginan belajar di sini. Nah nanti bakal belajar di situ. Kalau kepo coba. Iya, gitu. Iya, coba Aja. Masalah gagal itu urusan akhir. Iya benar. Intinya kita bisa belajar gitu. Iya. Ini apa FYI juga ya. Kak Alif ini dulunya penanggung jawab dari podcast. Oh, Iya. keren. Dulu aku hostnya podcast loh. Iya ini juga loh. Ini juga hostnya podcast. Menurut kalian nih sebagai penerus 2 periode nih, wah 2 periode mereka mas, 2 periode
penting gak sih organisasi menurut kalian? Dan gimana cara kalian kayak menyeimbangkan? Kalian kan juga kuliah. Gimana sih cara kalian nyeimbangin antara kuliah dan juga organisasi? Menurut kalian Apalagi- penting gak sih organisasi Penting. itu? Ayo, Apalagi penting nggak? semester tua. Iya. Gimana Kak? Kalau ditanyain penting nggak, itu tergantung ketujuan masing-masing ya. Kalian itu hidup untuk apa, Untuk Allah. kuliah untuk apa, organisasi untuk apa, gitu. Dan kalau dari aku sendiri, organisasi penting karena kalau aku kan aku nggak dibolehin kerja sama orang tua aku kan, karena udah fokus aku kuliah aja sambil ya udahlah organisasi yo gak apa-apa gitu. Kalau dari orang tuaku sendiri kayak gitu. Jadi karena aku pas itu pernah pas udah nyemplung di HIMA sih, terus ngelihat temanku kerja kan sambil kerja Pengen. pas liburan. Iya, terus aku tanya kalau misal sambil kerja kayak gimana ya apa ngono kan. Terus katanya wis gak usah, wis fokus aku kuliah. Ya udahlah, jadi aku fokus di kuliah sama organisasi tuh. Terus itu kalau ditanyain penting ya penting karena tujuanku ya kuliah kan. Terus timbang kuliah doang bosen, kalau tantangannya gak asik. Jadi kita mencari tantangan baru dari ketua HIMA. Caranya imbangin gimana sih Kak? Apalagi kan sebagai ketua himpunan, pastinya kayak padat kan pastinya. Dan caranya imbangin sama kuliah gitu loh, biar Kalau balance. aku ya sebenarnya jadi ketua HIMA itu banyak benefitnya, apalagi di relasi ini kan jadi luas karena kita nggak cuma kenal sama warga tapi kenal sama orang luar. Iya. Karena kita kan juga sering diundang buat buat datang ke acara-acara luar, terus sama ketua himpunan yang organisasi lain. Nah itu jadi lebih kenal dan jadi banyak ilmu yang baru lah. Jadi nggak cuma kan kita biasanya kalau misal matematika gitu ya wis belajar matematika doang, tapi karena kita mengenal teman-teman yang di prodi lain jadi tahu kayak oh alah ternyata ilmunya itu nggak cuma gini doang, tapi ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Dan berorganisasi ku enak sih menurutku karena kan ada relasi kan. Kalau aku ya organisasi pertama nyari relasi kan, terus aku nyari lingkungan belajar juga. Dan aku sempat nemu partner pas iku buat lomba iku kan. Dan ya alhamdulillah kecantol pas iku. Jadi ya wes, jadi menurutku bisa sih imbang, pokoknya bisa mengatur waktu jadwal itu tadi sama di iki sih kayak memperhatikan skala prioritas saya, kapan waktunya rapat, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat. Iya. Tuh. Istirahatnya berapa jam Kak? Kalau istirahat itu yang terakhir karena iki sih kayak pernyataan aku mengingat banget dan iki pasti tercantol di kepalaku. Iki pernyataan dari dosen matematika, iki statement dari Bu Dr. Dian Chandrarini Novitasari MKom. Beliau mengatakan seperti ini: kalian menghabiskan jatah bersenang-senang sekarang, kalian akan capek di kemudian hari. Tapi kalau kalian capek di sekarang, kalian akan bersenang-senang di akhir. Nah, iya. kalau Budian dulu, itu gak pernah tidur dulu di ITS. Kayak waktu buat tidur itu cuma 2 jam. Itu buat tidur doang karena berarti 22 jam itu hanya untuk belajar dan mengerjakan tugas katanya. Nah, itu kan 2 jam doang kan waktu untuk tidur. Berarti kan jatah tidurnya kan belum habis kan, habis untuk belajar. Nah, karena untuk saat ini jatahnya ya tinggal jatah tidur karena udah belajar, udah bekerja, udah apa-apa. Dan itu ibaratnya lek jatah senangmu sekarang ya udah tinggal jatah capeknya. Nah, lek jatah belajarmu sekarang ya udah tinggal jatah tidurnya. Kayak gitu. Iya. Jadi ya dibalancein aja sih. Itu. Ya, kalau dari Kak Alivia bagaimana Kak? Menurut aku penting sih.
karena aku sekarang ini ada di periode kedua ya. Di periode pertama itu aku bener-bener gak bisa, masih susah bagi waktu, masih susah buat belajar tentang bagi waktu. Dan dulu itu kesalahanku adalah aku suka menyepelekan kuliah, tapi selesai, cuman yang ya udah selesai, tapi gak yang aduh ini kurang di sini di kuliah itu gak gitu. Jadi kesalahanku di periode pertama itu yang penting selesai. Nah terus di periode kedua ini aku gak boleh dong ngulang kesalahan yang periode pertama. Periode pertama aku udah gak bisa bagi tugas, jadi sekarang aku udah kayak bisa ini kalau misalkan yang kuliah diselesaikan dulu baru aku ke yang organisasi ini bisa. Jadi makanya aku ngabisin waktu buat yang kuliah dulu, tak selesaikan, tak sempurnakan, terus baru kalau udah selesai tak anukan yang ini, yang organisasi ini. Ya itu sih bener yang kata Ucup tadi, dari skala prioritas dulu aja. Nah terus akibat dari kesalahanku yang di periode 1 itu semester 3 aku tuh bener-bener anjlok, bener-bener menurun. Diketawain. Semua loh, iya aku ya anjlok iku. Makanya semester 3 ini entah ada apanya ya, kayak ya ampun. Terus akhirnya terbaiki di semester 4 dan bisa naik. Dia semester 4 ini bisa naikin IPK kayak wow. Wah, keren. Nah semester 5 ini nggak tahu ya. naik. Ya. Insya Allah. Amin. Iya. Terus ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi kalian di awal untuk menjaring anggota baru yang milik kualitas? Iya. Cara mencari anggota baru apalagi kayak anggota yang apa ya, yang krusial gitu loh, yang kayak penting banget di posisi-posisi krusial gitu. Departemen-departemen yang sebenarnya penting semua sih. Iya. Gimana Kak? Anggota. Iya. Ya, cara mencari Apa anggota. kadep? Anggota, kadep atau PPH. semua. Pokok yang di kepengurusan ini yang kayak krusial gitu loh Kak, kayak yang mungkin jabatan tinggi atau gimana. Kadep deh, kadep. Kadep dulu deh, kadep deh. kadep dulu aja. Gimana Kak? Kalau kadep ya berdasarkan tahun lalu. Jadi kan kita kalau kadep itu biasanya diambil dari tahun lalu kan, kepengurusan tahun lalu. Dan ya dilihat mana-mana saja yang berkualitas, dan menurutku ya semua berkualitas, cuma ada lebih-lebihannya lah pasti. Jadi ya kita menilai berdasarkan kayak potensi mereka bisa mengelola di departemen tersebut. Itu sih kalau kita ambilnya kayak gitu. Kalau dari anggota gimana Kak? Kalau anggota by screening, dan biasanya dilihat dari beberapa faktor. Pertama kan hasil screeningnya kan, kayak mereka lebih condong kemana, kelebihan kekurangannya apa, terus bagaimana mereka menghadapi suatu permasalahan. Habis itu kalau mereka sama-sama kualitasnya bagus, nanti kita nilai berdasarkan CV juga. Kadang kan CV mencantumkan kayak pengalaman. Terus soft skill, hard skill gitu-gitu. Jadi ya kita pertimbangan dari situ juga. Kalau dari Kak Alif kurang lebih sama ya? Iya. Beda. Sendiri-sendiri gitu. Gimana? Mungkin ada tambahan Kak Alif. Beda. Enggak. Kan kita ya sebagai BPH pasti diskusinya bareng-bareng lah. Iya. Enggak yang sendiri-sendiri. Bareng. Iya. Ini ya. Mau nanya dikit. Nah, Apa nih yang kalian anggap sebagai capaian terbesar kepengurusan ini? Banyak itu. Capaian terbesar. Iya, kepengurusan ini. Kalau Yang ini yang kayaknya layak. kita beda ketercapaian deh. Iya, gini loh, yang Iya. layak buat dikenang oleh periode selanjutnya. Gimana Kak? Apa sih? Capaian terbesar. Capaian terbesar. Organisasi. Iya. Ya, yang bisa dikenang. Gimana? Apa? Lah aku ono dhewe. Ayo, siapa Karena- dulu yang mau jawab? Karena ini ketercapaianku menurutku karena Pribadi kan gini. berarti kamu. Enggak, tapi organisasi. Ayo. Nah, jadi kan fun fact ya. Aku kan wis tak sebut, aku ikut dari Danus kan. Iya. Terus ya aku sebenarnya gak ada niatan buat maju ke HIM, tapi ada niatan buat jadi kadep
KWU di periode iki. Nah, lah kok kan terpilih. Jadi ya aku menyerahkan dek KWU lah, KWU dek orang lain. Nah, terus ya ketercapaian menurutku sing paling unggul iku ya KWU iku uang saat ini iku sudah melebihi di tahun lalu dan iku lebihnya lumayan lah. Wah, Dikatakan keren, lumayan keren. itu lumayan. Nah, itu karena apa ya, ada salah satu broker yang dulu menurutku kurang maksimal. Yang seharusnya bisa maksimal. Iya, yang seharusnya bisa maksimal, tapi kenyataannya masih belum bisa maksimal. Jadi aku kayak memberikan godak itu apa ya? Kayak Menggebu-gebu. iya, mendorong kayak broker ini udah berhasil banget. Dan ya alhamdulillah Akhirnya sekarang iya, alhamdulillah. ya itu keuntungan Wih. terbesar ya malah dari situ. Iya. Jadi ya menurutku ketercapaian tertingginya di situ. Kalau Kak Alif gimana Kak? Organisasi apa ya? Capaian terbesar mungkin dari pribadi juga gak apa-apa sih. Apa? Ya gitu-gitu aja. Ah. Ya. Karena gini loh, menurut kalian oke tercapai, tapi menurut BPH itu biasa saja karena Iya. karena kita sudah pernah mengalami. Sudah tahu. Kayak misal ya, kita ambil contoh aksioma kayak oh dulu ternyata seseru itu ya. Kayak kita dekat sama masyarakat, terus kita juga main-main sama mereka, terus senam bareng, terus bersih-bersih bareng, terus ketika kita di posisi BPH ini sebagai pengawas di program kerja kayak kok gini doang ya rasanya. Beda sih, feelnya beda, kayak nggak se excited dulu gitu. Jadi kayak yo bener tercapai, terlaksana, terus kegiatannya juga asik, menarik dan beda dengan tahun lalu lah, tapi feelnya beda gitu. Soalnya kita udah pernah merasakan. Kayak ibaratnya ya kalian pernah makan di salah satu restoran mewah, terus kalian datang lagi untuk kedua kalinya, kalian pasti Dan pesan yang sama. iya, dan pasti kalian kayak walah gini ya. beda Iya. Tapi keren sih, proker-proker tahun ini tercapai lah semuanya. Selesai. Yoi. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk penutup. Yang terakhir ini. Terakhir banget. Iya. Soalnya waktunya sudah. Sudah mepet ini, sudah habis waktunya ya. Oh iya. Gimana Kak? Harapan terakhir untuk himpunan dan generasi setelah kalian. Iya. Harapan. Mungkin dari Kak Alif dulu. Iya. Harapan ya. Aku cuman berharap buat periode kedepannya Jangan kalian nangis Kak. Tisu dong, tisu. Kalian ini aja sih benar-benar bisa jaga nama baik Himatika, karena ya itu satu periode loh kita di sini, satu periode aku jadi BPH di sini yang benar-benar kayak jaga jaga nama baik Himatika sampai dipandang dosen, dipandang sama pribadi lain itu kayak oh Himatika ini banyak acara ya, Himatika ini banyak kegiatan ya, dan dipandang dosen pun kayak oh iya Gematika, contoh Gematika ini kan oh ngundang banyak ya, ngundang banyak Narasumber. menjangkau sampai ke Bali kemarin kan, sampai ke Oh, Bali iya. Oh, keren. kayak oh kita itu udah bagus gitu loh di mata dosen, jangan rusak itu ya, itu aja. Terima kasih. Oke, dari Kak Ucup, gimana Kak Ucup harapan untuk Harapannya generasi berikutnya? sebenarnya harapannya banyak sih. Iya. Iya. Sampaikan semua. Harapannya Sampaikan semua, gak apa-apa. Sing pertama ya. Masih ya, Pertama- list yang nomor satu. Ya, yang pertama itu tadi udah disampaikan sama Olivia. Yang paling penting itu juga nama baik Himatika, karena ya dari nama baik itu kalian pasti bakal memunculkan hal-hal baik yang lainnya tadi. Karena kalau nama kalian buruk kan orang ketika melihat kalian buruk kan pasti menilai hal lainnya juga buruk gitu. Jadi siapa sih kahimnya digituin nanti. Iya. Yang mana kainnya? Yang ini. Nah itu pokoknya jaga nama baik. Terus yang kedua saling jaga satu sama lain, yang paling penting sih, karena ya ibaratnya dalam sebuah
kepengurusan itu kan ibaratnya keluarga. Ketika satu keluarga sedang mengalami masalah itu jangan disudutkan lah. Kalian cari solusinya bagaimana. Kalian saling jaga, ibaratnya saling jaga, entah itu BPH jaga BPH, Warga jaga warga. warga jaga warga, pengurus jaga pengurus, pengurus jaga BPH, BPH jaga pengurus. Iya, Terus saling jaga. kadep jaga BPH, BPH jaga kadep, kadep jaga Aduh, pengurus. iya, terus. Saling jaga satu sama lain karena Saling itu jaga. penting banget saling menjaga satu sama lain. Terus harapan selanjutnya lebih meningkatkan komunikasinya aja, karena dari sebuah komunikasi itu bakal tumbuh rasa saling peduli. Weh. Enak. Rasa nyaman tuh. Ah. Ya kamu, Cak. Apalah. Komunikasi itu penting karena sebuah hubungan aja Boleh jika komunikasikan. komunikasinya rusak, ya hubungannya bisa Rusak. berujung rusak juga. Jadi yaitu secara garis besarnya, secara garis pendeknya titip hibahnya ya. Itu aja. Titip ya kak. Titip ya teman-teman. Ya. Oh, iki sih closing statementku, mungkin organisasi itu nggak semenyeramkan itu kok. Ya. Pokoknya kalian ikhlas dalam menjalani aja. Kalian pasti bakal mendapatkan Enjoy. hal-hal positifnya itu tadi. Gitu. Benar. Dan ketika kalian sudah dihadapkan suatu permasalahan, ya diselesaikan supaya tidak menumpuk masalah-masalah yang akan kalian hadapi selanjutnya. Karena hidup tanpa masalah itu ecek. Kasih. Kurang menantang. Iya. Gak ada yang bisa dipelajari. Satu kata untuk Hima kak. Satu kata untuk Ima. Alip. Terima kasih. Loh, satu kata. Ya benar-benar. Iya, iya. Dia mintanya cuma satu kata. Gimana kak Cup? Ada tak kasih panjangan dulu wes. Terima kasih udah kasih banyak pengalaman, pelajaran, cerita Oh. yang tentunya bisa mengubah hidup. Terima kasih. Satu kalinya terima kasih. Gimana kak Cup? Satu kalimat. Dua kata kalau boleh, dua kata. Gak apa-apa, gak Dua apa-apa. kata. Dua kata untuk Imatika. Aku pamit. Ya, no. Kalau ada apa-apa hubungi nomor di bawah ini ya. Nomornya Kak Ucup. Iya. Mo. Undang aku podcast. Jangan nangis, hostnya nangis. Iya. Hostnya nangis. Ditinggal kita loh. Apa sih? Gak apa-apa. Buat teman-teman pengurus kedepannya ya, kita hanya pergi, bukan meninggalkan. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, Kita masih ada kok. kita masih ada. Wah, gak ngilang. Cuma kita di belakang kalian, Wah. bukan menjadi garda terdepan lagi. Oh. Ayo. Ayo lo Cup bikin orang nangis. Gak apa-apa, Oke. gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan lupa beli Winsafred. Apa sih? Pengalian isu. Oke, teman-teman, sepertinya waktu kita udah habis. Keren-keren ya. Berarti yang bisa kita simpulkan, organisasi sebenarnya tidak semenyeramkan itu. Jangan lupa join Hima tahun depan ya, teman-teman semua. Jangan nangis. Jangan lupa join prodi matematika. Wah, ini sekalian promosi gimana kak? Duduk nada. Iya, udah bawa brosur loh aku padahal. Ya, kita promosi ya, Ya. ini matematika. Sudah unggul. Yoi, dari matematika kalian bisa bertemu Hanif UGM. Wah, Aduh, emang iya. emang ketemu? Oh iya sih, ketemu. Aku Iya. ketemu. Iya sih, ampun. Oke. Ya, loh. Terima kasih sudah menyaksikan podcast. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di sini. Jangan Oke. lupa tonton episode sebelumnya juga ya. Ya, ini episode terakhir kita. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada bintang tamu kita pada hari ini sudah berbagi. Semoga apa yang kalian
bagi di sini bermanfaat untuk orang yang menonton juga. Amin. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.